Oke, siswa-siswi sekalian, bertemu kembali di sesi yang ketiga tentang materi tentang permasalahan sosial. Jadi ini sudah kita bahas tentang ini. Materi-materi ini. Oke, baik, kita akhiri di video yang ketiga ini. Juga sudah ada tugas yang sudah Bapak berikan. Nah, kita lihat di dasar-dasar stratifikasi ada kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan kepandaian. Ini sudah oke. Kemarin terakhir sampai di sini tentang stratifikasi berdasarkan ekonomi. Jadi ada golongan kaya, golongan sangat kaya, golongan kaya, dan golongan miskin. Ini sudah Bapak jelaskan kemarin. Nah, sekarang kita lihat stratifikasi sosial berdasarkan status sosial. Ya, berdasarkan status sosial. Kalau berdasarkan status sosial yang ada, ini bisa siswa-siswi sekalian lihat, ada yang disebut dengan ascribe status, achieve status, dan assign status. Jadi kalau ascribe status itu status sosial yang dibawa sejak lahir. Jadi status sosial yang ada, yang dialami, yang diterima oleh seseorang itu dibawa sejak lahir. Ya, dibawa sejak lahir. Itu yang disebut dengan ascribe status. Contohnya jenis kelamin, gelar kebangsawanan, ya, dan atau keturunan. Misalnya apabila dia anak seorang bupati, maka status sosialnya akan tinggi yang dibawa sejak lahir karena dia adalah anak seorang bupati. Demikian juga apabila dia adalah anak seorang raja, ya, anak seorang raja, maka status sosialnya akan lebih tinggi karena dibawa sejak lahir dia sebagai anak raja. Lalu ada juga status sosial yang diperoleh karena hasil usaha atau jerih payah. Hasil usaha yang disebut dengan achieve status. Ya. Misal statusnya sebagai guru, dokter, ya, profesor, gubernur, ketua OSIS. Itu kan karena hasil usaha. Ya. Tapi beda lagi dengan status sosial seseorang apabila diperoleh karena penghargaan. Ya, karena penghargaan. Itu yang disebut dengan assign status. Ya, assign status. Jadi ascribe status itu status seseorang dibawa sejak lahir. Kalau achieve status itu yang diperoleh karena hasil usaha. Dan assign status itu diperoleh karena penghormatan atau penghargaan. Ada juga profesor dan atau doktor. Doktor itu hasil penghargaan. Kalau siswa-siswi sekalian mengingat ada iklan, oleh karena itu pakailah produk-produk Indonesia. Coba lihat nama yang tertera ketika Bapak itu ngomong, ada tulisan Prof, lalu dalam kurungnya itu HC. Nah, itu gelarnya itu diperoleh karena penghargaan. Demikian juga dengan Karni Elias, Presiden ILC, itu juga gelar doktoralnya itu karena penghargaan. Ingat ya, status sosial ada 3 jenis: ascribe status, achieve status, dan assign status. Oke, stratifikasi sosial berdasarkan status politik. Nah,
karena kasta, oligarki, dan demokrasi. Kalau kasta, ya raja, bangsawan itu turun-temurun demikian adanya. Hampir persis sama dengan oligarki, raja, bangsawan, ya. Nah, lalu yang berbeda adalah yang sistem demokrasi, ya. Demokrasi tentunya akan memimpin, akan berkuasa apabila terpilih, ya. Apabila terpilih. Nah, itu yang status politik. Nah, sekarang fungsi stratifikasi sosial. Nah, ini yang penting. Tolong diingat baik-baik oleh siswa-siswa sekalian. Jadi yang pertama, fungsi stratifikasi sosial, distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Jadi distribusi atau penyaluran hak-hak istimewa yang objektif. Misalnya status sosialnya dia sebagai presiden, maka akan didistribusikan atau dibagikan hak-hak istimewa yang objektif kepada diri presiden itu sendiri. Misalnya sarana prasarana mobil yang anti peluru. Jadi kan distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Lalu sistem pertanggaan atau tingkatan pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut prestise atau penghargaan. Jadi status yang bertingkat itu pasti akan menyangkut soal prestise atau penghargaan. Luar biasa bapak itu punya wibawa, pintar lagi, ya. Sering membantu orang, dan atau dia punya wibawa khusus. Nah, hal-hal yang demikian adanya itu akan membuat tingkatan-tingkatan karena menyangkut dengan prestise, anggapan orang lain ketika melihat sosok tertentu. Penentu lambang atau simbol status atau kedudukan, ya. Tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan. Dan terakhir, alat solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Nah, sekarang kita lihat tentang pengertian keadilan. Menurut Frans Manissoseno, ini pastor, beliau menjelaskan bahwa keadilan adalah keadaan yang menggambarkan semua orang dalam situasi yang sama dan diperlakukan secara sama. Adil itu apabila keadaan yang menggambarkan semua orang dalam situasi yang sama dan diperlakukan sama. Lalu apakah ketidakadilan itu? Ya. Diskusikanlah hal tersebut dengan teman dan atau guru Anda. Nah, jadi pengertian keadilan ini juga bisa beragam, ya. Bisa beraneka macam, tergantung dari sudut pandang yang mana, ya. Tergantung dari sudut pandang yang mana. Contoh, ketika ada kakak adik dengan ada 10 jumlah kue, kemungkinan si kakak akan mendapatkan lebih sedikit daripada si adik. Dan menurut bapaknya itu adalah adil. Nah, oleh karena itu, keadilan itu tergantung dari segi mana kita memandang, dan ditegaskan oleh Romo Frans Manissoseno, tergantung pada situasi atau keadaan dan diperlakukan sama. Dan macam-macam keadilan ada menurut Aristoteles, ada distributif, komunikatif, kodrat alam, konvensional, teori perbaikan. Menurut Plato ada keadilan moral dan keadilan prosedural, Notonegoro, individual dan sosial. Oke, siswa-siswi sekalian, dengan demikian berakhir pula lah materi permasalahan sosial.
ya di bab 2 ini. Oleh karena itu, untuk mengakhiri pembelajaran kita, jadi siswa sekalian menjelaskan tentang pengertian dari macam-macam keadilan ini menurut Aristoteles, ya, menurut Plato, dan menurut Noto Negoro, ya, menurut Noto Negoro. Jadi kurang lebih demikian siswa sekalian. Terima kasih, selamat belajar dan mohon tugas dikerjakan.